Chusin akan kembali lagi dilepas Nah, kita bakal lihat ya, karena kan kalau ngeliat City-nya tadi pas di Sword Omega kan Ukir pakai Farsia ya. Kayaknya hero ini kalau kita ngelihat dari kemarin, Kim yang udah menang banyak banget target di Dynamite segala macam tetap bisa bersinar dan ternyata Chusin seperti apa yang Nevin bilang udah langsung diprioritaskan untuk nasib bawah. Wah ya, tapi ada Lancelot yang diambil ya. Dan ya, secara Chusin ini memang power banget sih buat Ukir ya. Karena ya dari highlight kita aja tadi di awal-awal nih, pakainya kan Chusin juga. Jadi sudah comfort dengan Chusin plus Farsia. Jadi masih bisa ada pilihan lain sebenarnya buat Navi juga. Dengan Lancelot yang diambil, ini ada kemungkinan Andori bisa menggunakan Isan. Dan ingat ya, semasa LPG, dia juga menggunakan Isan Shin. Jadi tidak ada masalah sama sekali sebenarnya. Iya, cuma masih sama berarti ya sama game sebelumnya secara Benny, secara pick ya memang diprioritaskan ke arah skill Lancelot dan juga Chusin. Tapi perubahan yang akan terjadi di area jungle bagi Navi apakah akan langsung diamankan dan oh ya, Arlot yang lepas akan langsung mereka ambil. Bedanya sekarang dengan follow up yang lebih cepat juga di adanya Harit. Dan untuk alter ego, apakah akan memprioritaskan ke arah mid lane juga buat sekarang Om? Midlane boleh kalau mereka mau ngambil dulu ya, seperti If kalau nggak mau di ban dulu buat If-nya. Tapi tantangannya pastinya ini ada di Lancelot ya, karena menurutku Arlot ini akan bisa menutup pergerakan assassin manapun dengan satu Fury Hammer yang diberi di tadi itu dia. Gift yang memang wajib untuk secure dulu, karena tadi kita melihat Gift-nya masuk ke dalam radar ban dari Navi sebenarnya ini. Iya ya, emang ini juga bisa dikatakan salah satu hero yang cukup membuat Chusin agak sulit nih di dalam landing phase-nya juga. Dan ya, ini juga akan bisa ngebuat area of effect bisa dimanfaatkan. Tapi Akai nih, kayaknya Alter Ego udah mulai sedikit membaca adanya kombinasi mungkin ke arah tank jungler untuk bisa memainkan juga kombonya bersama dengan Arlot, Nevin. Iya sih, karena memang dari Arlot sendiri nggak terlalu tebel, jadi bisa banget digeser untuk badannya ada di area jungle. Dan dengan menutupnya ke arah Akai memang akan sangat melimitasi tank-tank jungle yang tersisa. Tapi kalau untuk Navi, mereka juga harus mulai melimitasi adanya power-power di area bot laner yang bisa jadi bahaya bagi Haritnya dan bagi siapapun itu, dan mungkin terutama kepada tipikal bot laner yang punya Ray. Jadi ada kombinasi antara Yip dengan bot laner nantinya dari area of effect yang bisa dimainkan juga. Jelas saja kita lihat ini dia pilihan dari Navi yang langsung menuju ke arah Granger of bawah. Ya, Granger ya, jadi lebih secure biar lebih mudah mungkin untuk mencari MM yang lain dibandingkan dengan Granger yang bisa dashback terus-terusan juga. Dan kalau Akai sudah di-ban, apakah Fredrin juga akan coba buat di-ban dengan Alter Ego? Karena dua-duanya bisa mengenable Vengeance yang dimiliki atau sering dimainkan dengan Arlot. Itu akan bisa terus-terusan dengan spam buat skill duanya gitu ya. Atau satu lagi nih, ban terhadap Isan Shin juga masih cukup memungkinkan buat Alter Ego. Jadi ada dua pilihan sebenarnya. Tapi oh no, oke. Khalid yang di-ban. So, mereka cukup secure dan memang di game yang pertama ini yang memberikan pressure lebih lagi ya terhadap si Yasuke itu adalah di Khalid. Jadi wajar juga kalau memang mau di-ban berarti melepaskan antara Fredrin ataupun Isan Shin yang bisa diambil nanti dengan Navi ini sekarang. Iya, dikasih opsi berarti buat Andori nanti lebih pengen main ke arah James atau ke arah Assassin. Tapi kalau ngeliat dengan adanya Hilda, berarti kemungkinan besar akan ngebawain Assassin lagi. Terus nanti kita bakal lihat posisi dari Arlotnya di XP atau di area roam, dan salah satunya akan diisi dengan hero yang benar-benar bisa menjadi badan atau punya efek area of effect sisi yang besar ya. Dan sekarang akan diambil dulu buat Gatot Kacanya. Kita tahu bagaimana kombinasi Avatar of Guardian dengan Real World Manipulations akan cukup berbahaya memang dari tim Alter Ego dan Navi. Mereka harus mulai mencari gimana ya untuk bisa menembus area of effect sebesar ini, Al. Area of effect ya, itu gede banget dari AOG, Root Manipulation. Tapi mungkin ya tetap mencoba bermain ke arah assassin gameplay kan, karena Yisun Shin juga masih terbuka. Tinggal nanti cari badannya untuk ada di tangan dari Afro, atau emang mau main combo sisi lagi karena Badang juga kan ini masuk ke dalam radar hero untuk Afro. Ya, butuh badan tambahan. Itu dia High Loss dan Yisun Shin again yang akan diambil untuk sekarang. Head to head ini masih gak jauh-jauh. Yisun Shin Lancelot terus-terusan, Om.
dari kemarin ya kita lihat ya selalu dilepasin dua hero ini bahkan tidak di ban juga buat bisa tapi berani sebenarnya aku bisa bilang buat Navi sendiri karena mereka menambahkan lagi satu badan yang kita tahu sering dipegang atau bisa kepegang dengan Cici ya. Captain Cole yang bisa mengikat juga ke Hylos ya, jadi mereka harus waspada di sana. Mungkin sisanya ini akan menjadi battle yang cukup menarik, apalagi untuk sisi kiting. Ada Cloud yang dipegang juga dan split push nih ya. Pasti menjadi salah satu senjata untuk Alter Ego memenangkan game yang kedua. Ya, combo team fight yang benar-benar dikuasai sama kedua belah tim sih sebenarnya. Karena kalau kita ngomongin area of effect, Alter Ego akan sangat kuat, ditambah dengan mereka punya Cloud, itu akan memperbesar lagi. Tapi di sisi yang lain, Navi, mereka juga punya efek slowing yang begitu masif di tangan Hylos dan juga adanya Arlong. Ini akan jadi sangat nyaman untuk HDTS sendiri. Jadi mari kita lihat untuk game kedua. Yes, karena ini masih match point ya. Apakah Navi akan mendapatkan kemenangan kedua di season ini dengan line up terbarunya atau Alter Ego yang akan membuktikan bahwa setiap rombakan line up yang mereka bawa tetap bisa dimaksimalkan. Let's go to the land of down. Lihat juga bagaimana kali ini match up yang masih cukup sama ya, Yisun Chin dengan Lancelot. Tapi yang terlihat cukup berbeda Kars nih Om, dengan adanya hero yang sangat-sangat bisa mengenable. EXP ya, bisa enable juga. Dan Arnold yang sebagai dengan Kars bermain agresif sebenarnya adalah salah satu jawaban untuk bisa menang terhadap Cici. Tapi untuk early game-nya biasanya nih, kalau memang Arnoldnya bisa pressure top 10 sekarang, dia akan under dibandingkan dengan Cici juga. Dan terlihat Nino cukup piawai memainkan Cici itu sendiri. Atau rotasi tidak menuju bagian atas, mungkin lebih secure untuk kita Wanderer. Jadinya adalah type of plan yang kita tunggu-tunggu dulu siapa yang bakal menang buat di awal karena berhadapan dengan Chusin dan juga Hylos dia Alter Ego akan bermain dengan sangat berhati-hati sekali ya. Ya, jelas kalau untuk mereka sendiri dengan Cici ini salah satu hero nyaman yang harusnya akan cukup tanky tapi cukup cepat juga dengan agility yang dibawakan ya. Ngebuat nanti dari segi rotasi dan juga pengejaran ke hero-hero bagian frontline terutama ke arah Hylos sebenarnya ini akan lumayan dibutuhkan oleh seorang Nino. Dan dari 2 menit yang pertama yang bisa kita lihat juga gak ada gangguan yang terlalu signifikan. Ada satu retribution out. Yap, dan bahkan flicker terpaksa dikeluarkan oleh Cyrus. Menjadi sebuah informasi yang cukup baik juga kalau nantinya di area setup turtle, Cyrusnya bakal bisa lebih mudah lagi untuk terkejar. Di arah EXP lane, seperti biasa Nino dengan hero powernya juga masih coba untuk bisa memberikan pressure terhadap Kars. Terlihat agak sedikit di freeze segi minionnya, sehingga Kars ini akan semakin terlambat untuk menginjak level 4 dan ngebantuin setup lainnya di area turtle. Ya, karena ada turtle juga sekarang udah mulai dipegangin ya sama para pemain dari Alter Ego dan menyusul juga para pemain dari Navi. Lantern bahkan yang udah dimainkan juga oleh seorang Uki. Tapi lihat kali ini Yazuke membuktikan bahwa turtle bisa diamankan juga, tapi beberapa kuasa telah terlihat Nino bakal betul dikejar, tapi diamankan pula dan Kars membalaskan keadaan dengan adanya Nino yang tumbang Iwan dipegangin. Karena serangan terus-terusan betul-betul mengganggu sehingga double kill dikantongi oleh Kars. 2 poin eliminasi yang langsung bisa dieksekusi. Meskipun ditukarkan dengan satu gua turtle memang di tangan dari Alter Ego, tapi pertukaran yang cukup mahal adalah dari Yasuke yang juga memegang 1 poin, ngebuat Lancelotnya masih bisa bergerak dengan sangat bebas. Dan sekarang audiens kita udah mulai tergeser nih, tapi yang memegang 61% audience prediction setelah melihat gamenya pertama. Dan setelah objektif di awal tadi kita akan melihat kembali apa yang bisa dimanfaatkan oleh Alter Ego dengan rotasi mereka ke area purple buff mungkin atau ke area top lane Omawa. Ya, karena mereka sudah sangat bagus ya tadi buat di awal-awal tentunya memang udah ada 2 poin kill untuk Navi sehingga ya sebuah turtle yang bisa kita bilang agak sedikit dikejar tadi oleh Navi juga. Dan masih dengan PR seperti game yang pertama Chusin di sini sangat merepotkan terhadap Ivan. Di mana setiap kali Ivan mungkin miss dari sisi unbreakable atau tidak ada follow up yang bisa ikutin ke dia akan langsung diangkat dengan flare dan bakal dipunish mungkin ya dengan pemain-pemain dari Navi juga. Dan sejauh ini masih cukup berimbang sebenarnya buat di early game dan farming pattern dari Andori yang tidak terganggu sama sekali. Oke, masalahnya di top lane juga udah mulai kelihatan ya, Kars dipegangin tapi Vengeance akan dilaksanakan tapi ada sedikit cancellation terhadap Phantom Execution dari Yazuke. Astro yang mulai hadir ke backup berada dari Kars hingga belum ada point kill yang ingin bisa diambil lagi oleh Alter Ego untuk saat ini. Untuk di menit yang keempat kita udah bisa melihat sedikit dari segi itemnya Nevin.
Ya, dari kayak mention memang masih ke arah correction side, tapi ada War X juga yang sudah dipegang oleh seorang Yasuke. Ngebuat cara damage tadi udah terbukti, ke arah kan sangat menyakitkan. Sayangnya timingnya tepat banget tuh, nge-cancel dari segi Phantom Executions-nya. Dan kita tahu dengan War X yang sudah dimainkan, Yasuke juga akan langsung mendekat ke area objektif utama kita, ke area turtle. Begitu pula untuk Nami. Apakah hadirnya Azor Ryu akan langsung membawa mereka ke area turtle? Tapi masalahnya di karir manipulation dia masih punya retribution dengan on point membuat dan tetap terjatuh tangan dari alter ego. Tapi lihat bagaimana Haas betul-betul mengacak ke belakang dan akhirnya menjadi putaran nyawa. Menarik-narik lagi dengan 8 power dari Chive dan tidak tersentuh sama sekali memiliki damage yang cukup besar dan bahkan double kill. Haas betul-betul mengacak apapun yang ingin dilakukan oleh alter ego walaupun balasan sudah mulai terlihat karena menjadi implikan karena belakang. Chive membalaskan dan ibaratnya tumbang dan gas. Satu yang terakhir, tersyam sudah dekat dari Yasuke dan Nino. Masih bisa selamat dan gak berhenti sampai situ karena Yasuke diangkat lagi dan Yasuke harusnya harus tumbang pula di tangan Chive. Shutdown didapatkan dan apakah Yasuke ada sedikit overcommit Om? Itu sangat overcommit dan kesempatan untuk mundur tapi masih ada timpan nih Ul. Oh masalahnya Nino sendirian juga Chive dengan dan tapi di sisi lain balasan dilakukan Noryu berhasil untuk bisa menumbangkan Cyrus dan dua player alter ego yang hilang. Ini ngebuat dari Navi bisa kembali lagi mendapatkan keuntungan yang tepat di early game-nya Nevin. Iya, meskipun tentu memang ada dipegang dari alter ego, tapi bayarannya nyawa yang sangat banyak, bahkan termasuk area. Chive, satu hit terakhir tidak akan bisa kemana-mana lagi karena damage dari Yasuke yang sudah cukup menyakitkan dan akhirnya ada balasan juga yang bisa dilakukan oleh alter ego Nevin. Ya, dan kembali lagi ya ngebahas tentang apa yang terjadi. Tifa jangka panjang yang terus-menerus dipaksakan, ini bisa banget jadi bumerang bagi alter ego karena sekarang pergeseran dari Colt-nya juga udah mulai ke arah teman-teman dari Navi. Tinggal bagaimana mereka bisa mengamankan outer turret lebih banyak lagi. Dan itu dia, Avi yang bakal mencoba untuk memproteksi outer turretnya mungkin akan mengalami kesulitan, Oh, tapi masalahnya kali ini solo kill! Blazing Duet yang gak juga sempat untuk nge-clear wave minion sehingga akhirnya bermain di dalam area yang cukup aman juga untuk Karak. Karak bener-bener tidak berhenti sama sekali. Dia bisa acak-acak belakangnya, dia betul-betul bahkan bisa juga untuk memberikan solo kill. Arfi harus menelan poin dead keduanya. Sementara di sisi lain, Turtle yang sudah kita lihat, dua yang sudah diamankan juga oleh Yasuke. Akankah menuju ke arah Perfect Turtle ataukah ini sudah waktunya dari Navi? Mereka bisa menggagalkan Perfect Turtle tersebut karena terlihat bagaimana Mountain Shocker yang sudah mulai terbuka. Pada saat Mountain ada dua sekali di sana Api yang menjadi target berikutnya. Sahabat War benar-benar memiliki damage cukup besar sehingga kali ini pun Fighters harus hilang. Gak bisa sampai situ. Ibannya harus mundur dan Yasuke-nya Phantom Execution untuk mundur dan harusnya Navi. Mereka bisa mencuri satu turtle yang terakhir di Navi. pukulan yang berhasil dilakukan oleh Navi. Zone out yang benar-benar luar biasa, targeting yang on point. Menumbangkan ke arah Silent untuk ketiga kalinya udah menjadi tanda merah bagi para pemain dari Alter Ego karena efeknya auto turret bagian bawah juga ini sudah mulai ditukar bawah. Yap, dan itu bagus banget ya, karena kita melihat bagaimana targeting dari Andoryu juga ya, bagaimana Mountain Shocker ini langsung menuju ke depan dari Cyrus itu sendiri. Dan bahkan dari pemain-pemain Navi, mereka tidak segan-segan untuk langsung menabrak kalau mereka memang punya Tusin di belakang mereka ya, atau ada Ukir yang bisa memberikan efek support. Dan kalau kita lihat dari item build-nya, tidak terlalu unggul jauh sebenarnya untuk pemain-pemain dari Alter Ego. Dan bahkan Chive ini kembali unggul dengan 4 poin kill yang berhasil didapatkan dengan dia. Dan tinggal satu item lagi menuju mungkin ya untuk damage pasif yang akan diberikan dari Haris. Jadi so far Harisnya sangat aman di bagian topnya juga, dan untuk tim besarnya masih akan ada Arlot juga yang hanya dengan sebuah Furious Hammer dan Oracle ternyata sanggup untuk bisa mendapatkan solo kill tadi atas Arfi. Jadi yang membuat Alter Ego mungkin goyang sekarang adalah mid laner dan juga gold laner mereka sedang dalam pressure yang tidak bisa mengumpulkan gold dengan sangat cepat ini. Tidak bisa mengumpulkan gold dengan sangat cepat ini. Iya, berbanding terbalik ya Om, kalau misalnya lihat dari Ukir ya Om bener-bener bebas banget mainin lantern flare, dan dia akhirnya memaksa untuk Alter Ego nggak bisa mendekat sama sekali dengan resiko bisa digeser dengan lantern flare-nya. Dan semakin jauh mencoba untuk mendapetin ke area inner turret, ini bisa menciptakan beberapa perpecahan juga di area top lane. Sementara dari Alter Ego, Ivan sepertinya nasibnya nggak beda jauh dengan game sebelumnya. Di game kali ini dia juga sangat dibatasi ya Om pergerakannya. Sangat mau dekat, kena lantern flare, mau menjauh pun ya pasti akan dikejar terus-terusan juga. Jadi
Jadi Ukir menjadi senjata utama juga yang harus dikonsentrasi Alter Ego. Kalau mereka mau menangin tim fight kiting ya mereka bisa dapetin di Ukir. Yazuki mencoba untuk maju kembali. Andoryu yang sudah mulai terpincul dari segi HP-nya, tapi BKP setelah terlihat dari Afro dan Kaz di paling depan, diusir dengan real manipulation dari Cyrus. Tapi ini akan menjadi informasi di saat 10 detik lagi Lordnya muncul, gak akan ada real manipulation secara cepat yang bisa dilakukan oleh Cyrus. Kalau misalkan memang dari Navinya mau coba untuk setup duluan. Tapi di sisi yang lain, mid lane yang akan menjadi targeting terlebih dahulu untuk bisa di-clear terlebih. Dengan ada Vanessa lagi-lagi, Zamaport dari belakang. Yasuke masih menari dari function-nya. Ukir yang menjadi targeting, tapi Ukir masih bisa selamat. Ivan, HP-nya sudah tidak terlalu banyak dan tidak ada pertumpahan darah yang terlihat dari adanya kumis kecil di arah tengah. Ya, ini udah terlalu banyak pertukaran yang terjadi atau soft skills yang terbuang juga dari Alter Ego. Tapi mereka juga berhasil ngebuang waktu supaya inner turret di area top lane setidaknya bisa sedikit didorong. Dan AOD Oke, kena memang, tapi terlalu jauh nampaknya Ivan yang harus terpegang juga oleh Ukir dan ngebuat akhirnya dari Alter Ego hanya menyisakan sampai mereka dengan Yasuke coba untuk masuk steal yang begitu mahal. Yasuke membuat dari Lord pun jatuh ke tangan dari Alter Ego dan akhirnya ada sebuah punishment yang bisa didapatkan satu sama lain. Kaznya tumbang, tapi Yasuke-nya juga tumbang. ditukarkan dengan Yasuke dan juga Ivan. Apakah ini worth it untuk Navi? Sebenarnya masih worth it ya, karena ada pertukaran yang mereka dapatkan meskipun mereka harus kehilangan Lord tadi, jadi mereka masih bisa mendelay juga. Dan Nino dengan Oracle, tapi Shive kalau kita lihat tadi ada Holy Crystal, jadi sudah sangat nyaman sebenarnya untuk Harithnya ketika join team fight-nya. Damage yang diberikan juga akan sangat-sangat besar. Tinggal bagaimana Alter Ego ini bisa mencari si Ukir ya, balik lagi dengan Ukir yang sangat susah untuk bisa dikejar di bagian belakang. Sky Pierce akan jadi senjata dia juga ini untuk bisa mendapatkan pemain Alter Ego yang sudah low HP nantinya. Jadi untuk defense-nya seharusnya untuk Lord yang pertama ini tidak akan ada masalah bagi Navi juga. 3 lane-nya tetap akan mereka bisa jaga di lane. Terlihat ya masih untuk di clear juga di arah topnya bersama dengan Shive. Tapi perlahan Alter Ego memang bisa mendapatkan tempo mereka. Tapi kalau melihat dari segi goldnya, ini masih belum terlampau jauh dan sekarang masih coba untuk dimanfaatkan menuju ke arah purple buff yang coba untuk dicuri, namun sepertinya masih belum berhasil. Andoryu masih secure dengan satu buah retribution yang Nevin. Cukup aman untuk saat ini bagi teman dari Navi. Dan kalau kita lihat dari goldnya memang sebenarnya masih dipegang sama Shive. Sayangnya perbedaannya nggak terlalu jauh, yang menandakan perempuan dari Alter Ego mereka juga sekarang udah punya power team fight yang sama besarnya. Hanya benar-benar bergantung sama Ivan sih menurutku, bagaimana penempatan Avatar of Guardian dan juga timingnya. Karena tadi di Lord sebelumnya kita ngeliat 10-15 detik lagi sebelum Lord muncul itu udah ada satu Avatar of Guardian dan still play. One still, flicker reflect yang begitu manis dari Cyrus. Tapi lihat Ukir bener-bener sampai buka juga ke arah Crimson Beacon-nya loh. Ini akan menjadi informasi walaupun nggak bakal ada kontes dalam waktu dekat. Tapi apa yang coba untuk dilakukan oleh Navi dalam keadaan yang terlihat cukup tertinggal, ini mereka cukup berani loh untuk bisa memberikan gerakan duluan, Om. Ya, karena mereka nggak membuang battle spell sama sekali ya. Tetap dengan Crimson Beacon yang dipakai juga dengan Ukir atau dengan ya source skill dari hero-hero yang mereka pergunakan. Jadi masih cukup aman untuk Navi, sebenarnya masih terjaga untuk flicker-flicker mereka atau bahkan Revitalize, bahkan Purify. Dan Andoryu ini sudah punya BOD plus Endless Battle dan juga ada Hunter Strike. Nah, damage sudah cukup sekarang untuk Andoryu, tinggal bagaimana nanti team fight-nya akan terjadi. Karena Yasuke licin banget dengan Lancelot dia tadi di Lord yang pertama. Tempat kita lihat yang pegang adalah Navi, tapi ternyata Yasuke berhasil masuk dan melakukan snatch terhadap Lord tersebut. Dan Lord yang kedua, ini akan menjadi sebuah pembeda nantinya untuk Navi. Iya, dan akan beda ya pastinya. Tapi di area purple yang masih bisa, sepertinya gagal karena Yasuke emang ngeluarin retribution untuk bisa membuat dari Andoryu semakin tertahan lagi. Tapi ada game fact, Yusunshin menjadi most pick hero dengan adanya 100% win rate 6 kali pick untuk Andoryu di MSC 2025. Dan apakah ini akan terpecahkan di MPL Indonesia Season 16, David? Wah, ini menarik banget sih kalau misalnya sampai bisa pecah di MPL Indonesia ya, apalagi menghadapi dari teman-teman Alter Ego yang baru saja dikalahkan di game pertama. Tapi sekarang kondisinya udah berbalik 180 derajat. Alter Ego tadi kata sebenarnya Your Setway yang telah dibuka Cyrus menjadi targeting yang begitu optimal, tapi ya juga benar-benar mengincar menuju ke arah Ukirnya. Dan lagi-lagi Ukirnya selamat, dan justru Yasuke yang harus tumbang double kill. Iya, bangkit oleh Ukir. Dua pemain dari Alter Ego yang berhasil dihilangkan. Kasnya masih ada di paling depan, dan bahkan Ivan gak bisa lagi pernah damage terlalu banyak, triple kill. Iya, bangkit oleh Ukir dan Freelord bisa dimanfaatkan oleh Navi untuk saat ini.
3 poin eliminasi yang sangat manis untuk Navi, dan kita melihat bagaimana target mereka yang sangat on point. Tadi yang pertama yang tumbang adalah Cyrus dan Ukir. Ini bukan tipikal Chunjin yang bisa kemakan sama assassin dari Yasuke. Ini Yasuke loh, kita udah tahu bagaimana gameplay dari Yasuke yang begitu tajuk juga sebenarnya, tapi berkali-kali dihindarkan dengan cukup on point. Membuat outer turret sekarang sudah mulai dihabiskan dan Lordnya bisa didorong nih Om. Dan 3 lane ya untuk Navi. Dan memang itu nice engagement tadi dari Navi juga, dimana mereka langsung menargetkan terang ke Cyrus ya, dan ketika Cyrus tumbang nggak ada lagi efek-efek slow yang mengganggu Navi sehingga mereka bisa menangin buat tim fight-nya. Dan sejauh ini masih dengan Ukir, dengan Skyfierce juga yang sudah dimiliki dengan dia, sanggup untuk menjadi finisher tadi. Dan Navi mereka unggulnya di sana, mereka punya Ukir dan baru dengan 1 poin dead, jadi akan sulit sebenarnya untuk Alter Ego kalau mereka mau coba untuk menangkap Ukir ya, karena Ukir jelas dia punya defense shield ya dari Crimson Beacon yang bakal dipakai nih. Sepertinya kali ini Nino tidak bisa kemana-mana lagi. Killing spree diamankan oleh Cipe menuju untuk belakang dari Yasuke dengan veteran kunci walaupun jadi pertukaran nyawa yang bisa didapatkan oleh Alter Ego, tapi tidak dengan Resurrect yang satu persatu coba untuk diruntuhkan juga oleh Navi. Tapi sepertinya Alter Ego mereka tidak akan tinggal diam, mereka akan keluar dari tempat persembunyiannya dan mungkin akan mencari juga 1 poin kill tambahan lagi karena Adori 1v1 sebenarnya dia juga, tapi di sisi lain Cipe sudah memiliki burst damage yang begitu besar. Phantom X untuk mundur lagi dan lagi dari Yasuke, dan bahkan berkembangnya gak selama kok. Benar-benar tekanan terus-terusan dari Navi yang sekarang sudah mulai berbalik. Alter Ego dalam keadaan tertinggal saat ini, Nevin. Iya, udah mulai kelihatan ya bagaimana dominasi dari Navi. Mereka akan segera mengamankan 1 buah dan turret lagi di bagian bottom lane, dan Asi yang cukup berani untuk sedikit keluar, gak boleh terlalu lama posisinya. Ketika kita ngomongin damage dari Andoryu, ini sakitnya udah bukan main lagi. Bahkan terlihat tadi bagaimana Yasuke langsung kehilangan setengah HP bar ketika berhadapan dengan Andoryu secara 1v1 ya. Tapi di sisi lain, untuk Alter Ego, power defensif mereka, apakah ini masih bisa ditahan lebih lama lagi, Om Wawa? Masih bisa sebenarnya. Kalau kita bicara defense ya, masih ada Gift juga, masih ada juga si Ivan ya dengan energy juga kan. Itu sebenarnya harus diharapkan dengan Alter Ego sejauh ini ya, karena full item dari RV. Kalau kita lihat bagaimana begitu banyaknya hero-hero yang bisa memberikan burst damage dari Navi, ya jelas split push yang harus dilakukan dengan Alter Ego dulu sekarang, sembari ya memancing ya, artinya distraksi agar Navi ini terpecah, jangan sampai mereka jadi satu dan ada tim fight yang dilalui dengan Alter Ego nih. Ya, tapi emang dari game 1 kayaknya Arti yang menggunakan bot sulit ya, nanti space bisa memaksimalkan lane jauhnya juga. Tapi Ivan yang ada di garda paling depan tentunya ini udah bener-bener gak bisa lagi nahan pop damage terus-terusan yang bisa dilakukan sama Navi, Nevin. Iya ya, dan serem banget sih kalau misalnya dari Ivan mereka bergerak terlalu jauh. Iya ya, dan serem banget sih kalau misalnya dari Ivan mereka bergerak terlalu jauh. Ada Ukir yang udah siap memakan. Dan sekarang dari area Lord yang terbuka dengan sangat lebar, agak sulit sih untuk bisa masuk. Ada Flash, Ivan yang hilang ketika monster kill dikantongi oleh Ukir. Dan tidak bisa begitu karena teammate lah yang dicari oleh Navi. Afronya menghilang, tapi dengan adanya 1 mobil juga Twitter Crown tidak dikejar. Dan betul-betul tidak memperhatikan sama sekali. Dari masih ada 1 lagi portal dan dikejar begitu saja oleh Yasuke. 2 tukar 2 yang melihat, tapi kan mengajak satu ini belakang, dan di sisi lain double kill pula dikantongi oleh Yasuke. 3 tukar 3, Nevin. Ya, satu inisiasi yang tidak kita duga datang dari Cars, 1 buah panutan yang langsung on point. Tapi sayangnya ketika tim fight-nya berjalan dan bergulir terus-menerus, ternyata Yasuke sekarang udah punya item position yang dibutuhkan, yaitu Blade of Despair. Sehingga untuk ngedapetin bagian belakangnya, untuk ngedapetin Ukir, ini udah mulai bisa terjadi. Beda dengan momen sebelumnya, bahkan Afro juga tadi ditumbangkan lebih dulu dibandingkan yang lainnya setelah berhasil memotong dengan 1 buah Glorious Battle ya, Om. Ya, ini lebih ke damage yang cukup ya buat Yasuke juga. Jadi tinggal bagaimana mereka rapi-rapian sekarang untuk mendapatkan objektif juga. Semua akan dimulai dari Evil Floor yang sedang ditahan sekarang oleh Navi, dan ada Cars memang di barisan depan. Tapi ini adalah posisi yang sebenarnya tidak terlalu bagus juga untuk Cars, karena berhadapan dengan lawan yang begitu banyak. Cars bukan typically hero tank, tapi dia hybrid ya. Jadi bisa saja kalau sampai terpick off sekali atau kena efek sisi, dia akan bisa langsung pick off. Sebagaimana kita melihat tadi, Ivan sekali kena Final Slash, di follow up dengan yang lain, itu juga bisa langsung tumbang. Dan tadi sebenarnya udah kelihatan ya untuk Arti jauh
di arah bottom lane. Cuman nggak ada inisiatif berlebih lagi untuk Navi karena mengingat ini adalah evolve floor, jadi benar-benar hati-hati terlebih dahulu. Agak ada sedikit keperluan tadi Andoryu dan Arki, dan justru Andoryu yang kehilangan cukup banyak HP untuk sekarang, David. Ya, lumayan tertekan ya buat Andoryu sekarang udah nggak bisa sebebas momen sebelumnya, tapi setidaknya masih bisa ngedorong wave ini di bagian bottom lane juga. Dan sepertinya akan ada beberapa tekanan yang kembali lagi hadir di sekitar area Lord dan Alter Ego. Masih menunggu momentum selanjutnya. Ini agak dilema ya, kalau misalnya mereka terlalu menunggu bisa ada final set tapi constantly yang dibuka. Uji tidak mengenai siapapun, Shiva yang mencoba untuk jadi target, tapi justru Ivan yang sudah mulai terjebak di lagi Farem itu lagi tidak mampu membuat tidak bertahan. Masih sangat mereka 3 orang sekaligus, dan Nimo masih punya penjel tapi dikejar menuju ke arah belakang dari Karsnya. Dari Price memintakan pemain-pemain dari Navi, tapi masalahnya 2 tukar 1 ini menjadi keuntungan untuk Navi yang tidak akan melanjutkan divide-nya. Lebih memilih untuk objektif tapi gak berhasil. Shiva! Solo kill! Mereka untuk bisa menumbangkan sosok dari Yanzukian dan Lord harusnya ataukah bakal menjadi World Trade Push? Solo pick-up yang berhasil di secondary sekarang dengan 2 pemain saja yang tersisa. Wave ini yang akan coba untuk didorong dari bagian tengah. Pemain Batu Lady dari Navi. Oke, mereka gak butuh Lord. Mereka mau coba untuk Trade Push dan harusnya 2-0 bisa didapatkan